Oke, mulai kita rekam saja. Ya, kita share screen. Oke. Materi kita dimulai daripada KD 33 ya, tentang kerajinan kertas dan kerajinan plastik. Ya, yang pertama kita pelajari tentang kerajinan yang namanya kertas. Ya. Apa gunanya kerajinan ini kita pelajari, kita kuasai? Ya, ini agar kita mampu yang namanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya, apalagi kita dalam kesulitan masalah pekerjaan. Dengan adanya keterampilan tangan kita mampu berkarya dan mampu untuk mencari nafkah mungkin kemudian jika dalam keadaan terdesak, ya. Jadi yang pertama kerajinan kertas. Jadi kerajinan kertas ini diharapkan nanti bisa membuat karya dari bahan kertas menggunakan kertas-kertas yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, jadi kita manfaatkan kertas yang ada, ya. Yang kertas itu bahan yang namanya mentah, bagaimana bisa kita jadikan bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, sehingga dia mempunyai nilai ekonomi. Oke, sama-sama sudah kita ketahui apa itu kertas ya. Kamu sudah tahu kertas, punya buku, itu dari kertas. Apakah kertas jenis HPS, jenis folio, dan lain-lain ya. Jadi kertas bahan tipis rata yang dihasilkan dengan teknik kompresi pada serat yang berasal daripada pulp. Jadi dari ya bahannya dikompresi, dipres ya, dipres yang berasal dari pulp, PULP. Apa itu pulp? Mungkin kamu jarang dengar ini ya. Ya, oke. Ini pulp itu tidak lain adalah bubur kertas. Ya, jadi bukan bubur kacang hijau nih ya. Bubur kertas. Jadi bubur kertas ini adalah pemisahan dari serat bahan baku berserat. Bisa bahan bakunya dari kayu atau dari non kayu dengan berbagai proses pembuatan. Jadi pembuatannya bisa mekanis, ya, bisa semi kimia dan bisa juga yang namanya kimia, ya. Itulah yang disebut pulp, PULP atau bubur kertas. Jadi tidak dari bahan serat, kayu maupun non kayu. Pembuatan prosesnya bisa secara mekanis, bisa juga semi kimia maupun secara kimia. Itulah yang namanya kertas, ya. Jadi ada istilah yang namanya bubur kertas. Ingat bubur. Tapi ini bubur kertas bukan untuk dimakan, tapi bahan baku pembuatan kertas. Bubur kertas ini dikenal dengan nama pulp. Ya baik, kita lanjut. Pulp ini terdiri dari serat-serat, yaitu serat-serat selulosa dan hemiselulosa sebagai bahan baku kertas. Serat-serat ini terdapat tadi dari bahan kayu maupun bahan non kayu. Jadi serat-seratnya itulah tadi yang dikompresi. Ya, di zaman sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang modern. Nah, namun ada baiknya kita kembali melihat sejarah asal muasal penemuan kertas. Baik, kita lanjut, anak-anak. Nah, sekarang sejarah penemuan kertas, ya. Jadi kertas itu ditemukan dulu oleh manusia. Nah, sebelum ditemukan kertas, manusia menulis biasanya di kayu-kayu, di kulit-kulit kayu, di batu-batu, di dinding-dinding gua dengan cara dipahat, ya, di tulang-tulang maupun di logam. Inilah sarana tempat menuliskan yang namanya pesan-pesan atau tulisan, ya. Bisa dipahat di dinding gua, di batu-batu, di tulang, pada logam, atau pada daun-daun, ya. Nah, itu zaman dahulu ya, inilah dulu. Ya, jadi ini penulisan, tapi ini belum ada kertasnya.
ya, masih menggunakan bahan apa yang ada, ya, dinding batu dipahat, dinding gua dipahat, di tulang dipahat, logam dipahat, di daun-daun ditulisin. Oke, jadi ini belum kertas namanya ya. Oke, kemudian pada abad lebih kurang 3.500 sebelum Masehi. Wow, ini jauh sekali ya. Jadi 0 Masehi di bawahnya sebelum Masehi, 3.500 sebelum Masehi. Itu yang namanya di Mesir, ya ini Mesir kuno sudah menggunakan yang namanya serat pohon papirus. Ini sejenis tanaman air yang itu dijadikan sebagai media tulis menulis. Ya, jadi sudah lebih baik dibandingkan pertama sekali, ya. Jadi menggunakan serat pohon papirus. Anak-anak tolong jangan bersuara ya. Itu tolong suaranya ya biar yang lain bisa dengar, ya. Jadi pada Mesir kuno lebih kurang 3.500 sebelum Masehi, ini lama sekali nih ya. Jadi menggunakan serat dari pohon papirus. Jadi kulit-kulit daripadanya pohon papirus itulah yang dijadikan media untuk menulis. Ini sudah dijadikan seperti kertas seperti sekarang belum? Karena masih diambil seratnya ditulisi. Ya, belum kertas seperti sekarang nih. Nah, cikal bakal yang namanya kertas itu ditemukan oleh bangsa Cina. Inilah dia. Ditemukan oleh bangsa Cina yaitu pada abad kedua. Jadi ini 101 ini berarti abad kedua Masehi. 0 sampai 100 itu abad ke-1 Masehi. 101 sampai 200 itu abad kedua Masehi. Jadi abad kedua Masehi, jadi udah lama sekali nih 3.500 tambah 101. Jadi lebih kurang 3.600-an tahun. Barulah ya manusia membuat yang namanya benar-benar kertas walaupun masih secara manual. Jadi pakai tangan membuatnya. Ya, jadi bangsa Cina ini membuat kertas dari bahan kulit kayu, kain, batang gandum, jala ikan, kain bekas, sisa jerami, maupun serat bambu oleh seorang yang bernama Sailun. Dialah yang pertama sekali nih mengolah bahan-bahan ini menjadi yang namanya kertas. Bagaimana cara pengolahannya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Oke, teknik pembuatan kertas secara tradisional oleh orang Cina. Pertama, serat kulit pohon, bambu dipotong, dihancurkan kecil-kecil, kemudian direndam air. Ya. Setelah itu hasil rendaman dilumatkan hingga menjadi lunak dan berbentuk bubur. Ya, dan berbentuk bubur ya. Nah, kemudian bubur bambu atau serat pohon kemudian disaring dan dicampur dengan kapur. Ya. Setelah itu serat-seratnya kemudian disaring hingga tersisa pulp kertas. Ya, pulp kertas. Mungkin kamu pernah yang namanya menyaring ya. Pernah namanya menyaring misalnya apa itu kelapa, apa itu ya? Pernah nyaring kelapa? Ya kan? Jadi dipisahkan yang namanya ampasnya itu. Nah, itu ampasnya itulah yang namanya disebut serat-serat dari pulp itu tadi. Oke. Kemudian pulp tadi diratakan, dihaluskan dan dicetak, kemudian dijemur. Baru kemudian setelah dijemur, pulp tadi disebut juga kertas yang sudah jadi ya, dikeringkan kemudian langsung bisa digunakan. Jadi inilah teknik pembuatan kertas secara tradisional oleh bangsa Cina. Jadi selagi serat-serat bambu dipotong, dihancurkan kecil-kecil, hasil ya, kemudian direndam dalam air, hasil rendamannya dilumatkan hingga menjadi halus berbentuk bubur. Kemudian serat tadi disaring dicampur dengan kapur, serat-seratnya kemudian disaring sehingga tersisa pulp. Ya, jadi airnya dibuang, tinggal tersisa yang namanya serat-seratnya. Seperti yang namanya kita yang namanya menyaring yang namanya air kelapa. Santan kelapa ya. Nah, ya.
santan kelapa. Jadi yang namanya tersisa seratnya itu ya, airnya dibuang. Nah, itulah jadi kemudian seratnya disaring lagi sehingga didapatkan bagian yang halus. Kemudian diratakan, dihaluskan, dicetak, dijemur. Setelah kering, langsunglah bisa digunakan. Jadilah kertas. Ya. Ya, jadilah kertas walaupun kertasnya saat itu kualitasnya ya apa adanya, tapi sudah kertas namanya. Ya. Berbeda dengan yang digunakan oleh bangsa yang namanya Mesir tadi. Itu masih belum diolah dia. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang penemuan mesin cetak kertas modern. Berarti ini sudah menggunakan alat. Ya. Kalau bangsa Cina pertama kali tadi kan pakai tangan ala kadarnya. Kalau sekarang udah banyaknya permintaan, tentulah yang namanya kalau pakai tangan nggak sanggup memenuhi kebutuhan. Sudah menggunakan alat. Nah, pertama sekali itu pada abad ke-17 oleh namanya Nicholas Louis Robert. Dia menemukan cara membuat lembaran kertas dalam sebuah lempengan. Ya, berupa wire screen yang bergerak. Jadi nama alatnya awalnya disebut wire screen. Ya. Kemudian alat tersebut dikenal sebagai mesin Codriner. Ya, yang dipatenkan sebagai mesin dasar pembuatan kertas paling modern di abad tersebut. Ya, jadi dengan ditemukannya mesin ini, maka ya mereka bisa menyediakan yang namanya kertas-kertas ya dengan begitu cepat. Jadi permintaan-permintaan itu bisa dilayani. Nah, kemudian pada tahun 1826 ya ditemukan juga yang namanya mesin steam cylinder digunakan untuk menyempurnakan Codriner ini, yaitu untuk mempercepat proses pengeringan bubur kertas. Yang selanjutnya proses mekanik dikembangkan agar kayu bisa mudah diekstraksi menjadi bubur kertas. Ya, jadi dengan ditemukan steam cylinder ini, ya maka produksi kertas itu ya semakin lama semakin cepat. Karena permintaan kertas ya pada saat itu udah semakin banyak ya. Sehingga dengan adanya alat ini kebutuhan-kebutuhan kertas itu bisa terpenuhi. Ya. Jadi untuk tahap awal ini ya kita hanya membicarakan tentang yang namanya apa itu kertas ya. Apa itu kertas? Ya, ada istilah pulp, bubur kertas, ya. Kemudian namanya sejarah penemuan kertas, ya. Yang pertama itu ya oleh bangsa Mesir kuno menggunakan serat pohon papirus, ini sejenis tanaman air. Kemudian di Cina ya membuat kertas dari bahan kayu, kain, batang gandum, jala ikan, kain bekas, sisa jerami, dan serat bambu. Jadi inilah cikal bakal yang namanya kertas pada saat ditemukan oleh bangsa Cina, walaupun masih pembuatannya secara manual. Ya, kemudian ditemukanlah yang namanya mesin modern. Ya, di mesin modern oleh Nicholas Louis Robert. Ya, nama awalnya disebut wire screen. Kemudian mesin tadi disempurnakan, namanya berubah menjadi Codriner. Ya. Kemudian untuk mempercepat produksi ya, pembuatan kertas, maka pada tahun 1826 yaitu abad ke-19 dibuatlah atau ditemukanlah steam cylinder sehingga lebih cepat dalam pembuatan pengeringan bubur kertas. Ya, sehingga bisa yang namanya memproduksi jumlah kertas yang sangat banyak sekali. Baik anak-anak, ya. Jadi materi kita masih yang namanya tentang kertas, apa itu kertas ya. Nah, yang sudah kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian ada istilah pulp. Ya, istilah pulp ini tidak lain adalah bubur kertas. Jadi bahan bakunya tadi dihancurkan sekecil mungkin, dihaluskan, itulah dijadikan bubur. Bubur kertas ini
dikenal dengan istilah pulp. Ya, Indonesia mempunyai banyak pabrik-pabrik kertas ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kadang juga diekspor ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Coba coba dilihat yang namanya pertanyaan. Sudah ada pertanyaan di Google Classroom ya. Ada, Karena Pak. materinya udah, yang nggak punya buku sudah punya. Di Google Classroom sudah saya kasih 5 pertanyaan ya. Iya, Pak. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Sehat semua ini? Sehat? Sehat. Sehat, Nih, Pak. Akbar Rizky ini udah makan? Akbar Rizky udah sarapan? Udah belum? Udah, Pak. Oh, mantap. Ya, nih Rapialdo udah sarapan nih. Udah, Pak. Nih Paris Hasan. Cemana Paris Hasan? Udah, Halo? Pak. Oke, biar kita Udah, Pak. sapa satu-satu dulu nih. Ya. Oke, ini Alia Hajriani, Muhammad Jaki, Rapid Danis, bisa di copy? Udah, Pak. Estining Tias, Bisa. Estining Tias, Empakri, Asoki, Empahri. Udah, Pak. Oke, Udah, Pak. Muhammad Fahrija, Muhammad Fahrija Haikal, Ocha, Ya, Pak. Rapi Aldo sudah, Raihan dan Kalisa belum nongol nih. Fitra, Pak. Oke, Muhammad Fauji, Udah, Pak. Wita, Udah, Pak. Muhammad Arapi, Udah, Pak. Neisha, Udah, Andika, Udah, Pak. Algoritz, Wan Jaki, Muhammad Ijat, bisa di copy. Amro, jangan gerak-gerak gitu nih. Wita Amira, Udah, Pak. oke, Zahra, bisa di copy. Ahmad Wikatan, Karisa, bisa di copy Karisa. Karisa, oke, Rinda, ya, Almira, Udah, Pak. Wirya bisa di copy. Wirya, oke, Rasyad, tapi tadi sudah ya. Kiara Ratu, Udah, Pak. oke, Ambar Rizky, Baby, ya, Akbar Rizky udah ya. Baby Kaila, Udah, Pak. oke, Julwan, Bawa aja manggil, Pak. Muhammad Fahri, Claudia, masih tidur tuh, sudah tidur. Oke, Sipa, Udah, Muhammad Pak. Alif, Raisa, Muhammad Raihan. Ini Android Bluetooth nih, namanya siapa ini? Android Bluetooth, namamu harus diganti, nak. Kami nggak kenal, macam mana kami mau mencatatnya nih? Namamu Android Blue Droid. Tolong diganti ya. Ini kami macam mana mendatanya? Nggak kenal kami nih namanya. Tolong diganti nih yang namanya Android. Pada saat yang namanya join, ya kan, ketikkan namamu sebenarnya ya. Ini mana data si Android tadi itu? Oke, Pitra Ramandika. Mana nih? Sudah, Pak. Oke. Belum diganti nih. Happy Jariani. Ini videonya nggak. Kenapa nggak diaktifkan? Happy ya. Videonya. Ya nih, Jaskia nggak aktif. Fahri baru aktif. Muhammad apa nih? Hana belum aktif. Baraka. Alexa, Napira, Apip, Leli. Nggak ada nih videonya nih. Oke, baik ya anak-anak ya. Waktu kita pun sudah berakhir karena nggak ada pertanyaan. Jangan lupa tugasnya diberikan. Ya, saat ini hanya 5 soal pilihan berganda. Gampang-gampang ya. Ya.
Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.